sekitar sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Suksesi proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menjadi ke arah lingkungan yang lebih teratur atau stabil. Ada dua jenis suksesi, primer dan sekunder. Suksesi primer adalah di mana suksesi yang pertumbuhan di daerah tersebut mengalami tandus. Awalnya merupakan suatu vegetasi atau lingkungan yang kosong, tidak dihuni. Jadi mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ada komponen abiotik dan biotik yang muncul, kemudian merupakan menjadi suatu ekosistem yang baik. Sedangkan sekunder awalnya sudah ada komunitas awalnya, tetapi terganggu atau hancur, tetapi tidak semuanya, sebagiannya karena gangguan alam. Paham ya? Jadi ada primer, sebelumnya tidak ada sama sekali, kemudian mulai bertahap ada, sedangkan sekunder awalnya ada, kemudian karena terjadi satu gangguan alam atau bencana alam, kemudian terganggu, yang akhirnya tidak semua ekosistemnya hancur, kemudian akan mengalami kestabilan kembali. Oke, kita lihat contohnya ya. Yang pertama, coba tentukan yang manakah merupakan suksesi primer dan sekunder. Yang pertama, awalnya kosong, kemudian berakhir pada adanya tumbuhan dan bahkan ada hewannya ya, ada komponen biotik dan abiotiknya. Merupakan komponen apa nih? Primer atau sekunder? Silahkan kalian jawab sendiri. Maka contohnya adalah padang pasir dan kolam. Bandingkan dengan suksesi yang kedua ini. Awalnya ada suatu hutan gitu, kemudian terjadi seperti hutan ya, seperti di Australia kemarin ya. Kemudian ini mengalami gangguan, tetapi tidak semua. Satu waktu ada bagian yang kosong, ada bagian yang masih ada. Kemudian lambat laun akan mengalami pertumbuhan, keseimbangan kembali, dan akhirnya akan stabil kembali. Contohnya apa? Terpengaruh oleh deforestasi, kemudian atau wedus gembel atau awan panas, itu kan juga akan mengalami seperti ini. Tentukan apakah ini primer atau sekunder. Jawab sendiri ya. Nah, ini misalnya ada bagian-bagian yang tidak sepenuhnya mati karena masih ada tumbuhan-tumbuhan. Paham ya? Jadi ini ada primer atau sekunder, jawab sendiri. Oke, minimal ada 7 jenis ekosistem atau bioma di bumi ini. Ada bioma itu apa? Ekosistem yang luas. Ada sabana, stepa, tundra, gurun, bukan hujan tropis, subtropis, kemudian taiga. Ini ada di soal literasi kalian. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu, saya akan langsung ke gambar ini. Contohnya saya mempunyai gambar. Ini misalkan ini di NTT ya. NTT itu terkenal dengan padang rumput yang luas, di mana jarang atau hampir kita tidak menjumpai tumbuhan berupa pohon. Sedangkan yang ini sama-sama padang rumputnya, tetapi ada beberapa pohon. Kira-kira manakah yang jenisnya ada stepa maupun manakah yang merupakan adalah sabana? Jadi tentukan manakah yang kira-kira stepa. Jadi yang stepa adalah yang ini tidak memiliki tumbuhan atau pohon. Stepa dari kata tree, jadi no ada pohonnya. Sedangkan yang ini masih ada pohonnya, maka dia merupakan jenis sabana. Jadi ini adalah sabana, ini stepa. Untuk yang gambar ketiga dan keempat, silahkan kamu prediksi sendiri di antara 1, 2, 3, dan 4 sampai 7 ya, sesuai dengan soal literasi yang kemarin. Oke, kemudian saya akan membahas mengenai daur biogeokimia. Senyawa atau unsur itu pasti ada peranannya masing-masing, tapi suatu senyawa kimia itu tidak semuanya bisa langsung diambil oleh makhluk hidup tertentu, tumbuhan atau hewan tertentu langsung seketika. Jadi misalnya nitrogen tidak bisa langsung diambil begitu saja, harus diubah satu step lain-lain sehingga bisa berfungsi dan bisa bermanfaat. Maka dari itu inilah yang disebut sebagai daur biogeokimia, yaitu apa? Gimana terdapat satu daur untuk mengubah senyawa kimia yang awalnya mungkin belum berguna, nantinya bisa kembali digunakan oleh komponen abiotik dan biotik. Ada 5 jenis siklus atau daur biokimia: sulfur, nitrogen, air, kemudian karbon, oksigen, dan fosfor. Sebenarnya kelima-limanya ini merupakan siklus yang sudah saya
berikan untuk proyek kamu ya. Saya pun tidak akan menjelaskan ke semuanya. Saya akan menjelaskan salah satu di antara itu, yaitu misalkan saya ambil yang paling sering adalah siklus nitrogen. Oke, siklus nitrogen ini proyek kamu ya. Proyek kamu adalah suruh menggambar siklus nitrogen, kemudian kamu menjelaskan dan jangan lupa memberi gitu ya, urutan supaya gampang. Oke. Untuk mempermudah ini, kamu bisa menulis atau memberikan nomor dari mana sih awalnya, karena ini siklus ya. Kita mulai dari misalkan ini, nitrogen bebas di udara. Seperti yang kamu tahu, sebenarnya nitrogen itu jumlahnya sekitar 80% dari jumlah komponen udara yang ada, komponen senyawa yang ada di udara, tetapi tidak langsung bisa diserap oleh tumbuhan dan hewan karena ini bersifat toksik. Harus dia didaur supaya dia less atau kurang toksiknya. Gimana prosesnya? Nah, ini sebagai siklus nitrogen. Kita awali dari adanya nitrogen bebas di udara. Nitrogen bebas di udara kemudian diikat oleh tumbuhan tertentu. Siapa tumbuhannya? Tumbuhan polong-polongan. Kenapa Bu Dila? Karena di sini itu ada bintil-bintil akar. Bintil-bintil akarnya ini ketika saya zoom itu ternyata ada ini ada bakterinya. Bakterinya ini berfungsi untuk mengikat nitrogen ini. Kalau tumbuhan yang lain bisa nggak? Tidak bisa, karena harus ada bakteri ini. Bakteri ini disebut bakteri apa? Bakterinya disebut Rhizobium dan Azotobacter. Bakteri Rhizobium dan Azotobacter itu apa Bu? Mengikat nitrogen bebas di udara. Proses ini disebut sebagai fiksasi nitrogen. Kalau sudah diikat sehingga tumbuhan bisa tumbuh, bisa besar, bisa diproses, bisa diambil oleh tumbuhan, bisa diambil atau dimakan oleh tumbuhan sehingga bisa berfungsi. Kemudian dari proses inilah yang disebut fiksasi nitrogen yang berasal dari yang dibantu oleh bakteri. Ini sebenarnya bisa siklus ini bisa langsung ke kanan atau bisa langsung ke bawah. Kalau saya ke kanan, itu artinya dari tumbuhan yang tadi nanti kan akan mati. Begitu juga akan dimakan, tumbuhan tadi akan dimakan oleh hewan yang nantinya juga akan mati. Maka bisa didekomposisi. Maka proses ini adalah dekomposisi oleh dekomposer. Prosesnya adalah dekomposisi. Oleh siapa? Oleh fungi maupun bakteri. Kemudian nanti akan N2 tadi akan diubah menjadi amonium atau NH4. Proses ini disebut amonifikasi. Jadi proses di mana N2 atau nitrogen ini diubah N2 kemudian diubah menjadi ini, yaitu dekomposisi, yaitu amonium. Itu adalah proses amonifikasi. Budila, bagaimana kalau bagiannya di bawah? Sama saja, kalau di bagian yang bawah N2 akan diubah menjadi amonium atau NH4. Prosesnya apa ini? Amonifikasi. Jadi kalau sudah jadi NH4 atau amonium, kemudian nanti akan diubah lagi menjadi NO2. NO2 ini nanti prosesnya adalah atau diubah menjadi nitrat. Jadi amonium diubah menjadi nitrat, prosesnya adalah nitratasi. Bakterinya apa Bu Dila? Bakterinya adalah bisa jadi bakteri Nitrosomonas atau Nitrococcus. Jadi amonium diubah menjadi nitrit, prosesnya adalah nitrifikasi. Proses ini dibantu oleh bakteri Nitrosomonas atau Nitrococcus. Kemudian nitrit ini diubah menjadi nitrat, dari NO2 menjadi NO3. Proses ini disebut nitratasi karena akan menjadi nitrat ya, karena akan menjadi nitrat. Nah, ini akan menjadi nitrat ini nitratasi juga dibantu oleh bakteri. Disebut bakterinya adalah Nitrobacter. Oke. Nah, dari setelah
jadi nitrat ini tidak toksik sehingga bisa diambil oleh tumbuhan yang disebut asimilasi. Asimilasi ini nanti tumbuhan yang tidak mempunyai bintil-bintil tadi bisa mengambil nitrogen dalam bentuk nitrat yang sudah diasimilasi. Sebagian saja, sebagiannya kemana bila nitratnya akan kembali ke udara, disebut proses denitrifikasi. Denitrifikasi ini juga dibantu oleh beberapa bakteri yang lain atau bakteri denitrifikasi. Jadi prosesnya ada mulai dari fiksasi nitrogen, kemudian amonifikasi, ini juga amonifikasi, kemudian prosesnya menjadi amonium menjadi nitrit, disebut sebagai nitritasi, nitrit menjadi nitrat, yaitu adalah nitratasi, nitrat diambil oleh tumbuhan menjadi asimilasi atau kembali ke udara.